Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, anak sekalian, kembali kita berjumpa dengan saya Erik Syariful Hidayah. Kali ini bahasan materi PAI kelas 8 sangat menarik, yakni tentang sholat gerhana, istisqo, dan juga jenazah. Baik anak sekalian, kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini ya, materi PAI kelas 8 bab 4, ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Lanjut, pokok materinya ada 4. Yang pertama, pengertian sholat gerhana dan istisqo beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Pokok materi yang kedua, yakni pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian, pokok materi yang ketiga, sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqo, dan juga jenazah. Dan pokok materi yang keempat, yakni praktik sholat gerhana, istisqo, dan jenazah. Kita lihat ketujuan pembelajaran ada 4, yakni yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan istisqo beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqo, dan juga jenazah dengan baik, memiliki sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan sholat gerhana, istisqo, dan juga jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki sikap disiplin. Lanjut ke peta konsep ya. Ini gambaran peta konsep materi yang akan kita pelajari. Ada sholat gerhana, ada sholat istisqo, kemudian juga ada sholat jenazah. Kita perbesar peta konsepnya. Yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana ini dilaksanakan 2 rakaat, kemudian 4 kali ruku, dilanjutkan khutbah, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan pada saat gerhana berlangsung. Jadi sholat gerhana ini dilaksanakan ketika gerhana itu sedang berlangsung, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nanti akan kita bahas bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana ya. Lebih lengkapnya nanti akan kita uraikan. Kemudian dari sholat gerhana ini, sikap yang timbul nantinya yaitu sikap disiplin dan penuh harap, kemudian juga sikap rendah hati. Kemudian dari materi sholat istisqo di sini, tata cara pelaksanaannya nanti dilaksanakan 2 rakaat, dilanjutkan khutbah, memperbanyak istighfar, kemudian puasa selama 4 hari sebelum dilaksanakannya sholat istisqo. Ini perkara sunnahnya ya. Nanti akan kita uraikan materinya lebih dalam. Dari sholat sunnah istisqo ini sama sikap yang muncul ya, yakni disiplin penuh harap dan juga rendah hati. Kemudian materi dari sholat jenazah
Tata cara pelaksanaannya dilaksanakan 4 kali takbir, berdiri tanpa ruku, dan juga tanpa sujud. Ini juga nanti akan kita uraikan bersama. Kemudian sikap yang timbul ya dari sholat jenazah ini, kita akan melahirkan sikap disiplin, kepedulian sosial, dan juga gotong royong. Oke, lanjut. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, memahami materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan juga jenazah, perhatikan terlebih dahulu firman Allah dalam Quran Surah Fussilat, Surah ke-41 ayat 37 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Lanjut, artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Quran Surah Fussilat, Surah ke-41 ayat 37. Baik, lanjut. Bacalah pantun berikut dan buatlah sebuah nasihat untuk teman kalian berdasarkan isi dari pantun berikut. Menyusur hutan untuk mencari goa, biarpun sulit tetapi tak mengeluh. Mengapa manusia harus berdoa? Buka surat Ghafir ayat 60. Lanjut. Hewan Sulawesi itu anoa, kelestariannya perlu dijaga. Bagaimana adab dalam berdoa? Ayo sebutkan 4 adab saja. Lanjut. Setiap hari mengonsumsi jamu, tersedia lengkap ibu buatkan. Jika kemarau melanda negerimu, apa yang dapat kalian lakukan? Menuntut ilmu telah dilakukan, usai wisuda dapat ijazah. Coba kawan kalian sebutkan apa hikmahnya dari sholat jenazah? Ya, pokok materi ada 4. Yang pertama, pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqa, dan juga jenazah. Kemudian yang keempat, praktik sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Kita lihat ke tujuan pembelajaran yang pertama, yakni tadi peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqa, dan jenazah dengan baik, memiliki sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama. Tujuan pembelajaran yang keempat yakni
Peserta didik dapat mempraktikkan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki sikap disiplin. Siswa yang budiman, pada bab ini kalian akan belajar 3 macam sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ada 2 persoalan yang akan kalian pelajari. Pertama, ketentuan dan tata cara pelaksanaan 3 sholat sunnah tersebut. Kedua, nilai-nilai utama yang terdapat di dalamnya, khususnya nilai disiplin, kepedulian sosial, dan sikap penuh harap dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar materi-materi pada bab ini. Diharapkan kalian dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat sekaligus memiliki sikap disiplin dan penuh harap dalam beribadah serta kepedulian terhadap sesama. Baik, pertama ada pengertian, ketentuan, dan juga tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini tentang sholat gerhana. Apakah kalian pernah melihat gerhana matahari atau bulan? Tentu pernah ya. Kemudian, menurut kalian, mengapa bisa terjadi gerhana matahari dan bulan? Tentu, ini adalah atas kuasa Allah. Kemudian, apa yang kalian lakukan pada saat terjadinya matahari dan bulan? Tentu, kita sebagai seorang muslim, pada saat terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Gerhana matahari kita melaksanakan dengan niat sholat lisyamsil kusufus syamsi, dan gerhana bulan kita melaksanakan sholat sunnah dengan niat khusufil qamari ya. Lanjut. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat 2 gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Secara khusus, sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebutnya sholat kusuf. Sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf. Jadi, kita niat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari itu diucapkan dengan kalimat li kusufi syamsi. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk niat sholat gerhana bulan, kita lakukan niatnya dengan li khusufil qamari. Nanti kita akan temukan bagaimana niat yang baik. Lanjut. Hukum sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Sebab pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid ataupun sendiri-sendiri. Waktu pelaksanaannya selama terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan. Sholat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan sholat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, niat. Pada dasarnya, niat wajib dilakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Sebagian ulama, khususnya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berpandangan bahwa untuk membimbing hati, niat perlu dilafalkan dalam bacaan yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Jika dilafalkan, bacaan niat disesuaikan dengan kondisi sholat yang akan dilaksanakan. Misalnya, jenisnya kusuf atau khusuf, kemudian menjadi imam atau makmum, serta berjamaah atau sendiri.
Berikut ini contoh lafal niat sholat gerhana matahari atau kusufus syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufis syamsi rok'ataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Kemudian niat untuk sholat gerhana bulan khusufil qamari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li khusufil qamari rok'ataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Lanjut. Yang kedua, setelah niat, yakni takbiratul ihram atau membaca takbir sambil mengangkat tangan. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dengan nyaring, dilanjutkan dengan bacaan ayat atau surah Al-Quran. Yang keempat, ruku. Yang kelima, berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. Yang keenam, ruku kedua. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, sujud 2 kali. Yang kesembilan, berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Yang kesepuluh, diakhiri dengan salam. Dan yang ke-11-nya, setelah sholat selesai, disunnahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Insya Allah. Ya. Lanjut. Baik, kita lanjut ke struktur materi berikutnya, yaitu sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Nah, dalam bahasa Arab artinya meminta hujan karena hujan tidak pernah turun atau musim kemarau yang lama. Yang kedua, berikutnya sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilakukan dengan cara berdoa, baik sendiri maupun bersama-sama. Doa meminta hujan dapat dilakukan saat khutbah Jumat atau menyelenggarakan sholat istisqa. Lalu, sholat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah yang dilakukan setelah sholat, tetapi ada pula yang melaksanakannya sebelum sholat khutbah itu. Next. Pelaksanaan sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, khususnya dalam keadaan mendesak seperti krisis air, kekeringan lahan pertanian, kebakaran hutan, polusi asap disebabkan kebakaran hutan. Kemudian, sebelum melaksanakan sholat istisqa juga disunahkan supaya memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan karena bencana disebabkan karena perbuatan dosa. Selain itu juga, untuk memperbanyak sedekah dan amal soleh untuk menyucikan hati dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya puasa 4 hari secara berturut-turut, 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Saat melaksanakan sholat istisqa disunnahkan untuk mengenakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Tidak dianjurkan mengenakan pakaian seperti pada waktu sholat Id. Nah, berikut ini tata cara pelaksanaan sholat sunnah istisqa, yaitu pertama, imam sholat menyeru jemaah dengan bacaan as-sholatu jami'ah rahimakumullah untuk memulai sholat. Yang kedua, imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa sesuai dengan rukun dan sunnah sholat pada umumnya. Yang ketiga, setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah yang disunnahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Kemudian yang keempat, khutbah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat khususnya
ajakan agar bertaubat, kemudian berdoa meminta hujan untuk diturunkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Insya Allah. Lanjut ke struktur materi berikutnya, yakni sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Sholat jenazah merupakan satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya yang telah meninggal dunia. 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengapani, dan juga menguburkan. Jadi selain menyolatkan, pun kewajiban orang yang hidup atas orang yang meninggal, yakni memandikan, mengafani, dan juga menguburkan. Lalu 4 kewajiban tersebut hukumnya fardu kifayah yang wajib dilaksanakan. Akan tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Jadi fardu kifayah ini kewajiban perwakilan ya. Jika ada yang sudah mewakili, maka muslim yang lainnya terbebas dari dosa. Akan tetapi ya, jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Nah, ini hukumnya fardu kifayah ya untuk sholat jenazah. Lanjut. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yaitu yang pertama, niat. Seperti umumnya, niat sholat yang wajib dilakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Bacaan niat sholat jenazah yang dilafalkan dengan menyesuaikan kondisi sholat jenazah yang akan dilaksanakan, seperti jenazahnya tunggal ataukah jamak, laki-laki ataukah perempuan, hadir ataukah gaib, serta sendiri ataukah bermakmum kepada imam. Berikut ini contoh bacaan niat sholat jenazah atas jenazah seorang laki-laki jika bermakmum kepada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala man sholla alaihil imamu makmuman fardhon lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Lanjut, yang kedua, sholat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri sebagaimana ketentuan dalam sholat fardu, kecuali jika ada halangan atau berhalangan yang menyebabkan tidak bisa berdiri. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdiri jika dilakukan sendiri atau menjadi imam sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika jenazahnya perempuan, maka posisi berdiri berada di bagian tengah jenazah. Lalu takbir 4 kali. Takbiratul ihram termasuk dalam hitungan 4 takbir tersebut, diiringi dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir, tetapi ada sebagian yang mengangkat tangan hanya saat takbiratul ihram saja. Kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, doa untuk jenazah. Berikut contoh doa untuk jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, dan maafkanlah dia. Lalu membaca doa setelah takbir keempat. Doa berikut
Jika jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya, dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Kemudian diakhiri dengan salam. Struktur materi berikutnya, yakni ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah, disiplin ibadah. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam rukun ibadah ada yang disebut dengan tertib, yang artinya ibadah harus dilakukan secara urut sesuai dengan ketentuan. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu ibadah, sehingga seorang yang beribadah tidak boleh meninggalkan rukun. Seorang muslim juga tidak boleh mengubah urutan rukun yang sudah ditetapkan. Rukun tertib dalam ibadah mengajarkan nilai kedisiplinan, yang berarti menaati aturan yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin adalah orang yang menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Beribadah sesuai dengan rukun dan tertib membangun kebiasaan supaya selalu berperilaku disiplin dalam mengikuti aturan. Selain disiplin sesuai dengan rukun, ibadah juga harus dilakukan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bab ini, sholat gerhana, istisqa, dan juga jenazah harus dilakukan dengan penuh harap supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan manusia. Ya, poin ketiga, nilai kepedulian sosial dalam sholat jenazah. Takziah melahirkan nilai kepedulian. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Takziah adalah kunjungan ataupun ucapan turut berduka cita atau bela sungkawa yang bertujuan untuk menghibur hati orang yang mendapat musibah. Ucapan takziah bisa melalui anjuran agar bersabar, mendoakan agar jenazah mendapat ampunan, serta mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan. Takziah hukumnya sunnah, boleh dilakukan sebelum maupun sesudah jenazah dimakamkan. Akan tetapi ada anjuran agar dilakukan sebelum jenazah dimakamkan atau dalam waktu 3 hari setelah kematian. Selain itu juga ada anjuran agar kerabat, tetangga, dan handai tolan memberi bantuan makanan kepada keluarga yang sedang berduka. Nilai yang ditekankan dalam kegiatan sholat jenazah dan takziah adalah kepedulian terhadap sesama. Melalui sholat jenazah, keluarga yang berduka akan mendapatkan kekuatan spiritual, dan banyaknya bantuan dari orang yang datang bertakziah dapat membantu keluarga yang berduka. Dengan demikian, sholat jenazah dan takziah dapat menguatkan hati sekaligus mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Nilai kepedulian dan tradisi gotong royong sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Insya Allah, alhamdulillah. Ini rangkuman materi dari bab 4. Ada 3 ya. Yang pertama, sholat gerhana, istisqa, dan jenazah merupakan ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Sementara sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dalam rangka meminta diturunkannya hujan. Sedangkan sholat jenazah dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak manusia yang sudah meninggal. Masing-masing memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam fikih ibadah. Kemudian, sholat gerhana dan istisqa memiliki dimensi spiritual yang kuat, yaitu sebagai media untuk memohon
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan perkembangan sains, media ini mengalami penurunan makna sebab manusia sudah mengetahui rahasia gerhana dan hujan melalui ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, melalui pemahaman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta, manusia tetap bisa menyelenggarakan sholat gerhana dan istisqa dengan kerendahan hati dan penuh harap. Sementara sholat jenazah memiliki dimensi sosial yang kuat. Pelaksanaan sholat jenazah dan kegiatan yang mengiringinya, yakni takjiah, memuat nilai-nilai kepedulian sosial yang kuat. Nilai-nilai kepedulian ini pun sudah melembaga menjadi tradisi gotong royong dalam masyarakat. Ya, setelah menyimak informasi dari tayangan video pembelajaran ini, kalian dapat mengerjakan soal tes formatif pada LKPD yang sudah disediakan melalui Google Form berikut ini. Silakan ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik pertama, yakni aspek pengetahuan. Silakan diklik di sini, boleh nanti kalian mengerjakannya. Kemudian lembar kerja peserta didik yang kedua, yakni aspek sikap. Boleh kalian juga mengklik ya pada link tugas berikut. Kemudian lembar kerja peserta didik yang ketiga, yakni aspek keterampilan. Silakan di sini diklik, kemudian sampaikan tugasnya. Ya, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemaparan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.